Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan Moon Eyes untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan beranggota Vivia Andrea Puspitasari, Neriza Arfiana Aprizantina, Merisa Sri Rahma, Farhan Hardian, dan Sidikiah Asilah. Kami merancang bisnis Moon Eyes yang didirikan pada tahun 2023. Moon Eyes telah melakukan pengembangan dengan penelitian sehingga menghasilkan produk kotak kacamata yang paling nyaman dan pas digunakan oleh semua kalangan. Moon Eyes merupakan satu-satunya bisnis yang berfokus pada kotak kacamata yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Kotak kacamata Moon Eyes juga didukung dengan teknologi 3D printing. Kami menyediakan kotak kacamata custom size yang simple, mudah, dan timeless. Produk kotak kacamata yang kami tawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda, di antaranya kategori basic. Pada kategori basic ini, kotak kacamata memiliki berbahan dasar plastik dan kain. Kategori ini ditunjukkan untuk semua kalangan. Yang kedua ada eksklusif. Kategori eksklusif berbahan dasar kayu, kulit, dan aluminium. Kategori ini ditunjukkan untuk pada kalangan menengah atas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Organisasi perusahaan Moon Eyes. Yang pertama, Farhan Hardian sebagai CEO. Yang kedua, Vivia Andrea Puspitasari sebagai direktur. Yang ketiga, Merisa Sri Rahma sebagai manajer pemasaran. Yang keempat, Neriza Arfiana Aprizantina sebagai manajer operasional. Yang kelima, Sidikiah Asilah sebagai manajer keuangan. Selanjutnya, visi, misi, dan sasaran. Yang pertama, visi, menjadi pelopor pertama di Indonesia, serta menjadi pemimpin pasar dalam penjualan kotak kacamata dengan inovasi dan desain kotak kacamata yang berkualitas tinggi, mampu memberikan produk dengan model yang modern bagi setiap konsumen di Indonesia, serta dapat memberikan tingkat kepuasan maksimal dan layanan penjualan yang memuaskan. Yang kedua, misi Moon Eyes. Yang pertama, menghasilkan kotak kacamata dengan memastikan kualitas dan perlindungan maksimal untuk para konsumen kami. Yang kedua, menerapkan desain yang inovatif yang menggabungkan fungsi dan estetika yang menarik dan praktis. Yang ketiga, memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dengan fokus pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, sasaran Moon Eyes. 1. Meluaskan pemasaran produk secara merata ke seluruh Indonesia. Yang kedua, memajukan produk dalam negeri dengan kualitas tinggi dan dapat bersaing. Yang ketiga, adanya peningkatan dalam penjualan serta pendapatan produk setiap bulannya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang target marketnya. Di sini ada beberapa segmentasi. Yang satu ada segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografis ini yaitu perusahaan mencakup pemasaran ke seluruh Indonesia, hanya difokuskan ke Pulau Jawa seperti Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lalu ada segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografis ini meliputi usia, yaitu dewasa dari usia 18 tahun sampai 35 tahun, dewasa akhir yaitu 35 tahun sampai 50 tahun, lansia dari 50 tahun sampai 65 tahun. Selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, produk Moon Eyes ini bisa digunakan untuk semua kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Lalu ada pendapatan. Nah, di sini para pelajar serta pelajar seperti SMA, mahasiswa, pegawai kantor, atlet maupun para pekerja lapangan seperti jurnalis, fotografer, kontraktor, serta masih banyak yang lainnya. Lalu ada pekerjaan, sama seperti pendapatan. Moon Eyes ini mencakup bagi pelajar serta dari SMA, mahasiswa, pegawai kantor, atlet, pekerja lapangan seperti jurnalis, kontraktor, fotografer, dan masih banyak lainnya. Lalu di sini ada psikografis. Pada segmen pasar dilakukan dengan mengembangkan konsumen berdasarkan
Yang ke-1 ada gaya hidup, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan keempat latar belakang. Ya, selanjutnya ada targeting. Targeting ini ada beberapa targeting, yaitu yang ke-1 ada target geografis, yaitu perusahaan Moon Ice ini berada untuk offline-nya hanya Bandung saja. Namun di luar dari itu ada Jakarta, Jogja, Malang, dan Surabaya. Itu kami memasarkannya pasar online. Jadi untuk offline-nya kami masih punya 1 cabang, yaitu di Bandung. Selebihnya kami menggunakan pasar online. Yaitu ada kedua target demografi. Target ini mencakupi usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Yang selanjutnya ada target psikografi, yaitu perusahaan menargetkan konsumen dengan kepribadian minimalis. Yang terakhir ada positioning, yaitu produk kacamata Moon Ice ini produksi custom sesuai keinginan customer dan pelanggan dengan 5 bahan dasar yang berbeda, yaitu ada plastik, ada kain, ada kulit, dan ada kayu dan aluminium. Ya, di sini kita mempunyai beberapa pesaing, yaitu ada 5 dengan nama tokonya, jenis produk, lama produk dijual, jumlah yang terjual, dan harga. Yang ke-1 ada dari Zona Kacamata Official, yang dia mempunyai kotak kacamata kulit dengan lama jualnya 3 tahun, dan penjualannya dia sudah 848 terjual dengan range harga 50.000. Yang kedua ada seri official shop dengan kotak kacamata serat kayunya, lama jualnya 2 tahun, terjualnya 974 dan range harganya 48. Yang ketiga ada Colorein official shop dengan kacamata handmade serat kayu, lamanya 2 tahun, yang terjualnya 218 terjual dengan range harga 52. Yang terakhir, yang keempat ada Gentle Pound official shop dengan kotak kacamata hard case-nya, lama dijual 3 tahun dan 478 sudah terjual dengan harga 64.000. Yang terakhir ada Grey Jack official shop dengan kacamata anyaman kulitnya, lama produk dijual 5 tahun, terjualnya sudah 1000 pieces dan range harganya dengan 65.000. Strategi pemasaran atau marketing mix. Marketing mix dalam perusahaan kami menggunakan 4P, yaitu product, place, price, and promotion. 1. Produk. Produk dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Variasi produk. Variasi produk dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu basic dan eksklusif. 2. Kualitas produk. Kualitas kotak kacamata yang ditawarkan Moon Ice yaitu pada bahan kotak kacamata, aksesoris, serta teknologi laser yang digunakan. Dengan penggunaan kualitas bahan dasar produk yang kuat, membuat kotak kacamata Moon Ice dapat tahan lebih lama. 3. Desain produk. Desain produk kotak kacamata dapat menyesuaikan pada gaya atau kebutuhan konsumen dengan tambahan aksesoris maupun laser. 4. Fitur produk. Kotak kacamata Moon Ice memiliki fitur tambahan berupa sekat khusus untuk penyimpanan lap kotak kacamata. Tujuannya adalah agar lap kacamata tidak mudah hilang dan lebih tertata rapi. 5. Kemasan dan label produk. Penggunaan kemasan yang dipilih yaitu paper bag dengan tambahan label logo, merek, serta informasi singkat mengenai toko. Pemilihan paper bag dilihat dari kepraktisan dalam penggunaan dan mengurangi tingkat penggunaan plastik. Sedangkan penggunaan label ditujukan sebagai tanda keaslian produk dan identitas produk pelayanan pendukung produk. 6. Layanan pendukung produk. Layanan pendukung produk yaitu dengan menyediakan media Instagram dan WhatsApp sebagai tambahan informasi dan media penyampaian keluhan maupun saran. 2. Price. Moon Ice menetapkan harga untuk kotak kacamata pada kategori basic mulai dari harga Rp105.000. Kotak kacamata dengan kategori eksklusif mulai dari Rp126.000. Harga yang ditetapkan menyesuaikan detail desain, waktu pengerjaan, dan jenis bahan aksesoris. 3. Place. Lokasi outlet Moon Ice di wilayah Sukasari, Kota Bandung yang ditujukan untuk pelanggan wilayah Bandung dan sekitarnya. Alasannya adalah harga sewa yang relatif murah dan strategis untuk dijangkau konsumen. Sedangkan konsumen di luar wilayah Bandung, pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp, Shopee, Instagram, TikTok Shop, dan website. 4. Promosi. Promosi yang diterapkan Moon Ice salah satu melalui media sosial Instagram dan TikTok. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk promosi produk dapat dilakukan seperti pemasangan iklan, story Instagram, influencer maupun video promosi TikTok. Rencana dan biaya promosi.
Rencana dan biaya promosi digunakan untuk menentukan berapa kali perusahaan Moonize melakukan promosi dengan tujuan agar produk dapat dikenal masyarakat dan meningkatkan laba perusahaan Moonize sendiri. Promosi dilakukan di media sosial khususnya di TikTok dan Instagram, di mana jenis promosi kami adalah dengan iklan influencer. Untuk Instagram sendiri kami melakukan 2 kali dalam sebulan, yaitu pada minggu ke-1 dan minggu ke-3 dengan rata-rata biaya per bulan adalah Rp400.000 dan biaya per tahunnya Rp4.800.000. Sedangkan untuk TikTok kami melakukan promosi sebanyak 1 kali dalam sebulan pada minggu ke-3 dengan biaya per bulannya Rp105.000 dengan biaya per tahunnya Rp1.260.000. Selain itu, perusahaan kami juga melakukan promosi dengan mengikuti acara event atau festival selama 2 kali dalam setahun dengan rata-rata biaya per bulannya mencapai Rp167.000 dengan biaya per tahunnya sekitar Rp2 juta. Rencana penjualan. Perusahaan Moonize melakukan perhitungan rencana penjualan dengan menggunakan single moving average dengan memperhatikan poin-poin tersebut untuk mematapkan sebuah rencana penjualan dalam tabel yang telah ditampilkan dalam PPT, di mana dalam tabel tersebut total jumlah permintaan produk dari bulan September hingga Agustus adalah 593 dengan rata-rata 49 untuk semua kategori. Sedangkan pada saat perusahaan menggunakan peramalan single moving average, totalnya adalah 499 dengan 3 periode. Selain itu, kami juga merencanakan permintaan produk 5 tahun ke depan dengan perkiraan per tahunnya meningkat 5% per tahun. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel yang telah ditampilkan dalam PPT. Proses produk. Dalam proses produk terdapat beberapa tahapan yang ditampilkan dalam flowchart berikut. 1. Mulai. 2. Barang masuk ke produksi. Barang tersebut berupa bahan baku kotak kacamata yang didapat dari vendor, di mana dalam hal ini sudah disimpan dalam gudang Moonize sehingga barang tersebut siap untuk masuk dalam produksi. 3. Proses custom nama. Kami menggunakan teknologi laser dalam proses custom nama sesuai dengan keinginan pelanggan. 4. Menambahkan aksesoris yang diminta. Jika pelanggan kami meminta untuk menambahkan aksesoris dalam produk yang dipesan, maka akan melewati proses custom nama dengan teknologi laser. 5. Finishing. Dalam tahap ini dilakukan pengecekan produk, lalu dilakukan pengemasan produk kotak kacamata dengan menggunakan paper bag. 6. Selesai. Produk siap dikirim ke customer. Bahan, mesin, dan peralatan. Bahan baku yang digunakan oleh Moonize didapat dari beberapa vendor dengan menjalin kerjasama dengan beberapa vendor bahan baku, diantaranya adalah kotak kacamata dan packaging. Selain itu, perusahaan ini juga membeli bahan baku beberapa aksesoris yang sudah dilengkapi dengan alat penunjang pemasangan yang digunakan untuk menghias kotak kacamata sesuai dengan keinginan customer. Sedangkan mesin dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi produk kotak kacamata adalah mesin laser yang digunakan untuk mempermudah dalam proses pengerjaan custom nama. Selain itu, mesin laser ini dapat mempercepat waktu pembuatan serta menghasilkan output produk yang sesuai dengan standar dan dapat memenuhi kualitas kotak kacamata tersebut. Kemudian daftar pemasok. Terdapat beberapa pemasok Moonize, diantaranya Cherry Official Shop sebagai pemasok kotak kacamata kayu, EOI, Eyewear Official Store sebagai pemasok kotak kacamata aluminium, Icon Official Shop untuk kotak kacamata plastik, Cherry Official Shop untuk kotak kacamata kulit, dan Arlange Official Shop untuk pemasok packaging atau paper bag. Penetapan anggaran mulai dari investasi, bahan baku, serta operasional. Anggaran investasi sendiri mulai dari sewa bangunan, mesin laser, printer cetak resi, komputer, etalase, neon box, CCTV, dan AC. Dengan biaya investasi yang harus dikeluarkan sebesar Rp38.290.000 dalam jangka waktu 1-20 tahun, untuk total rata-rata per tahun sebesar Rp13.333.000 dan total penyusutan per bulan sebesar Rp1.111.083. Kemudian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini mulai dari bahan baku kotak kacamata, kemudian packagingnya, bubble wrap, dan aksesorisnya dengan masing-masing sebanyak 15 pieces selama 1 bulan. Untuk bahan baku kotak kacamata plastik senilai Rp317.000, untuk kotak kacamata kain senilai Rp227.000, kotak kacamata kulit Rp467.000, kotak kacamata kayu Rp465.500, dan kotak kacamata aluminium sebesar Rp540.500. Sedangkan anggaran operasional yaitu mulai dari biaya promosi, biaya listrik, biaya internet, gaji karyawan 2 orang, dan pemeliharaan alat, maka biaya operasional sebesar Rp54.260.000 per tahun dengan biaya operasional per bulan yaitu Rp3.850.000. Penetapan harga pertama yaitu harga pokok produksi HPP
Cara menghitung HPP yaitu biaya bahan baku ditambah biaya operasional dibagi 5 karena produk kami ada 5, ditambah biaya penyusutan per bulan dibagi 5. Maka HPP untuk bahan baku plastik yaitu sebesar 1.309.217 dan HPP per unitnya itu 87.281. Untuk bahan baku kain sebesar 1.219.217 dan per unitnya 81.281. Untuk bahan baku kulit sebesar 1.459.217 dan HPP per unitnya 97.281. Untuk bahan baku kayu yaitu 1.457.717 dan per unitnya yaitu 97.181. Kemudian bahan baku aluminium sebesar 1.532.717 dan per unitnya yaitu 102.181. Kedua yaitu harga jual. Cara menghitung harga jual per unit yaitu HPP per unit ditambah HPP per unit dikali keuntungan yang diinginkan. Maka harga jual per unitnya untuk kotak kacamata plastik 113.465, kotak kacamata kain 105.665, untuk kotak kacamata kulit 126.465, untuk kayu 126.335 dan untuk kotak kacamata aluminium yaitu 132.835. Sebelumnya di sini telah diketahui bahwasanya untuk memproduksi setiap jenis bahan baku kotak kacamata ini dibutuhkan sekitar 180 pieces kotak kacamata per tahunnya, dengan biaya bahan baku untuk setiap jenis bahannya yaitu berbeda. Hal ini juga akan berdampak ke pendapatan untuk setiap jenis bahan bakunya. Dengan diketahuinya pendapatan, biaya bahan baku, serta biaya beban usaha, maka dapat dilakukan perhitungan proyeksi laba rugi, di mana dari perhitungan ini akan didapatkan berapa sih nilai dari laba bersihnya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk 180 pieces dengan bahan baku plastik didapatkan laba rugi yaitu sekitar 5.767. Sedangkan untuk yang kain yaitu 5.443, untuk yang kulit yaitu 6.307, untuk yang kayu yaitu 6.302, sedangkan untuk yang berbahan aluminium yaitu 6.572. Return of Investment atau ROI. Ini merupakan alat ukur untuk mengetahui berapa persentase dari keuntungan investasi yang telah kita keluarkan. Dimana untuk produk Moon Ice dengan harga jual untuk semua jenis produknya yaitu sekitar 858 dengan biaya investasi per tahunnya yaitu 13.333, didapatkan nilai ROI-nya yaitu 717%. Kemudian untuk break even point atau BEP-nya yaitu sebagai titik di mana modal yang telah dikeluarkan atau biaya yang telah dikeluarkan ini akan mengalami penutupan dari keuntungan yang didapat dari penjualan. Dimana pada produk Moon Ice ini BEP akan terjadi pada jumlah produk 115 unit atau pieces dengan besaran harganya itu sekitar 69.773. Hal ini bisa dikatakan bahwasannya BEP-nya akan terjadi pada produk ke 115. Kemudian untuk payback period yang kita ketahui di sini dari biaya investasi yang kita miliki yaitu sekitar 38.290 dengan cash flow-nya yaitu pada tahun 2024 dengan penjualan 593 yaitu sekitar 358.626. Dapat diketahui pengembalian investasi akan terjadi pada waktu 1,28 bulan atau sekitar 1 bulan. Sebagai pelopor di Indonesia dengan penjualan kotak kacamata yang bisa custom, Moon Ice menawarkan inovasi dan desain yang berkualitas tinggi. Tentunya produk Moon Ice akan terus berinovasi dengan desain-desain modern dan praktis untuk konsumen di Indonesia, dengan melakukan pembaruan serta inovasi yang mampu memberikan peningkatan penjualan dengan perencanaan yang baik.